Maka sebelum Wahabi datang, Maulid Nabi itu dibuat di Makkah sejak dahulu lagi. Sampai abad ke-14 masih diceritakan Nabi setiap lahir beliau dirayakan maulidnya oleh umat. Yang merayakan siapa? Orang Makkah. Sehingga kalau ada yang bilang maulid Nabi itu tidak dirayakan di tanah kelahiran Nabi, itu dusta. Dan dia perlu data. Saya cerita 4 data tadi. Bahwa maulid ini sudah dibuat dari kelahiran Nabi, sudah dibuat sejak masa dahulu turun-temurun, dan diperkuat maulid Nabi ini terus dibuat sampai abad 6, abad 7, 8, 9, abad 13. Jadi lebih maulid kita belakang ini maulid sirah Nabi. Maulid membacakan, maulid menceritakan, maulid mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu enggak boleh. Tapi mengenang ulama rujukan orang Wahabi boleh. Sehingga dibuatlah mengenang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengenang Syekh bin Bas, mengenang Syekh Ibn Utsaimin. Jangankan mengenang kehidupan keseluruhan, pena yang pernah digunakan untuk menulis itu dimuseumkan. Meja tempat dia, kalau kita kayak rehal itu, kayak baca Quran itu, meja yang digunakan untuk menulis itu dimuseumkan. Sajadah digunakan untuk dia sujud, untuk duduk semacam itu dimuseumkan. Bahkan dibuatkan bangunan untuk museum ulama mereka. Pertanyaannya, kok bisa maulid Nabi bid'ah, mengenang lahir Nabi bid'ah, tapi mengenang kehidupan ulama Wahabi rutin setiap tahun? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, hari Senin diciptakan tanaman, hidup jiwa manusia dengan itu, hidup badan manusia dengan itu. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin seakan memberikan informasi kepada manusia, ajarannya menghidupkan jiwa, menghidupkan ruhani setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin dan rahmati Allah, subuh ini kita melanjutkan menggunakan nikmat-nikmat Allah, masih memanfaatkan nikmat yang datang dari Allah yang mengalir, mencurah kepada kita tidak putus 24 jam. Mudah-mudahan kita menyadari dan bersyukur dengan setiap nikmat Allah yang membuat kita makin taat, makin baik, sehingga amal kita terus bertambah. Mudah-mudahan sebab rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Rasul yang mulia, yang sangat cinta kepada kita, yang mengajarkan akhlak-akhlak mulia. Mudah-mudahan kita di akhirat patut untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bulan Rabiul Awal. Sekadar informasi, insyaallah nanti malam di pesantren Nurul Azhar diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Habib Muhammad bin Haidar Syihab. Sehingga yang mau datang silakan datang
di pesantren Nurul Azhar di Palas, di komplek Nurul Azhar 1 yang berada di Jalan Tengku Mahmud sebelum TPU Palas. Jadi setelah Isya nanti insyaallah silakan siapa saja yang mau datang, terbuka untuk semua orang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah lahir di hari Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah. Itu sepakat semua ulama, tak ada yang beda pendapat. Disebut tahun gajah karena tahun Nabi lahir itu terjadi penyerangan pasukan dari Yaman dipimpin oleh Abraha dan mereka mengendarai gajah. Maksudnya menghancurkan Ka'bah. Sebab orang Yaman takut perhatian dunia beralih kepada Ka'bah yang biasanya orang perhatian terhadap Yaman. Maka diseranglah Ka'bah. Karena terjadi penyerangan itu di tahun Nabi lahir, disebutlah kelahiran Nabi tahun gajah. Orang Arab dahulu belum mencatat setiap kejadian tanggal sekian, kejadiannya anu, pelakunya si anu, efeknya anu, korbannya, tidak ada. Karena memang dunia tulis menulis ini, menyimpan data ini tidak menjadi tradisi saat itu. Namun penghitungan bulan Hijriah itu sama seperti sekarang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sama seperti sekarang, sudah dihitung. Maka orang tahu lahir Nabi bulan Rabiul Awal. Tanggalnya ini yang menjadi perbedaan ulama. Tanggal berapa Nabi lahir? Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Dan ini pendapat mayoritas ulama sejarah, ulama hadis, ulama hukum Islam. 12 Rabiul Awal. Tapi ada lagi yang mengatakan bukan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 6, tanggal 9, tanggal 8. Tak ada masalah. Karena tak ada yang bisa memastikan tanggal berapa validnya. Hari Senin lahir Nabi di bulan Rabiul Awal tahun gajah itu. Tapi sepakat harinya Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah. Tanggal berapa Senin itu yang tak sepakat. Tapi jika kita rujuk kepada referensi mayoritas para ulama sejarah, ulama hadis, dan ulama dalam berbagai disiplin ilmu Islam mengatakan lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam setiap tahun membuat perayaan Maulid Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal ada dasarnya. Termasuk tanggal merah di negara kita setiap 12 Rabiul Awal itu ada dasarnya. Berdasarkan informasi ahli sejarah. Karena yang tahu ini ahli sejarah. Lalu Nabi Muhammad ini lahir di hari Senin. Diangkat jadi Nabi hari Senin. Hijrah ke Madinah hari Senin. Wafat hari Senin juga. Jadi Nabi Muhammad ini berbagai hal yang penting dalam kehidupan beliau terjadi di hari Senin. Maka ada orang yang memplesetkan Nabi Muhammad kan lahir Rabiul Awal hari Senin, wafat juga sama hari Senin Rabiul Awal juga. Kalian sebenarnya merayakan kelahiran Nabi atau wafat Nabi? Saya perlu kasih tahu Bapak Ibu bahwa sejak Maulid Nabi dibuat oleh umat Nabi Muhammad, tidak pernah merayakan kewafatan Nabi Muhammad. Itu tak ada yang berniat begitu.
Kalau ada yang mengatakan begitu, itu dusta, fitnah. Ini kan orang yang pernah maulid Nabi semua. Tidak pernah terpikir oleh umat Nabi Muhammad maulid Nabi itu merayakan wafatnya Nabi Muhammad. Karena bagi umat Nabi Muhammad, lahirnya Nabi itu anugerah terbesar. Wafat Nabi musibah paling besar juga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika Nabi meninggal itu tak terima diberitakan Nabi meninggal. Marah dia kalau ada orang mengatakan Nabi wafat. Kenapa? Tak terima batinnya berpisah dengan Nabi yang merupakan makhluk terbaik, imam para nabi dan rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah umat Nabi Muhammad merayakan wafatnya Nabi Muhammad. Dan kalau kita tengok dari redaksi merayakan maulid Nabi, maulid itu bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa kita, maulid waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari redaksinya sudah jelas bahwa maulid itu adalah penjelasan tentang waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Suyuti membahas kenapa Nabi Muhammad lahir hari Senin bulan Rabiul Awal. Bisa saja lahir dari Jumat, bisa saja lahir malam Lailatul Qadar, bisa saja di malam pertama Ramadan, bisa saja lahir di nisfu Sya'ban, dan hari-hari lain yang dia diistimewakan dalam ajaran kita. Apa rahasianya kata Imam Suyuti? Satu, kata beliau, ma warada fil hadis min anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa asy-syajar fi yaumil itsnin. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah menciptakan tanaman, pohon-pohon itu di hari Senin. Lalu wa fi dzalika tanbihun 'azim wa huwa anna khalqal aqwati wal arzaqi wal fawaqih wal khairati allati yamtaddu biha banu adam wa yuhyun wa tatayyaba biha nufusuhum fi. Tanaman itu jadi makanan bagi kita. Tanaman, pohon-pohon, kayunya jadi rumah bagi kita. Tanaman, hasilnya jadi pakaian bagi kita. Sehingga dari tanaman yang Allah ciptakan itu jadi rezeki, jadi makanan, jadi penopang kehidupan setiap orang. Hari ini yang kita makan itu Bapak Ibu, itu asalnya tanaman semua. Yang kita nikmati sekitar kita hasil tanaman semua. Ini kan dari kayu. Tisu dari kayu, kertas kayu. Ini yang depan kita ini hampir semuanya kayu ini. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, hari Senin diciptakan tanaman, hidup jiwa manusia dengan itu, hidup badan manusia dengan itu. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin seakan memberikan informasi kepada manusia, ajarannya menghidupkan jiwa, menghidupkan rohani setiap orang, sehingga badannya itu besar, tumbuh, sehat karena tanaman. Tapi jiwanya, rohaninya, manusianya, manusia ini hidup karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari Senin itu Allah karuniakan kepada manusia sebab lahir batin terhadap nyawa, jiwa, raga seorang manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad ajarannya menghidupkan jiwa,
menghidupkan rohani, sehingga Nabi Muhammad dilahirkan, dimunculkan hari Senin. Hikmah yang kedua, anna fi lawzatihi rabi' isyarah wa tafa'ulan hasanan bin nisbati ila ishtiqaqih. Wa qala Abu Abdurrahman As-Siqilli likulli insanin min ismihi nasib. Dari segi nama Rabi' itu, kalau seandainya kita terjemahkan, kita ambil filosofi, Rabi' itu kalau bahasa kita musim semi. Jadi orang yang mengalami 4 musim, mereka mengalami musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Di antara 4 musim ini Bapak Ibu, yang paling nyaman, yang paling senang itu musim Rabi', musim semi. Kalau musim dingin, saya tidak tahu Bapak Ibu yang pernah ke negara mengalami musim dingin. Saya pernah di Korea Selatan mengalami musim dingin itu min 9 derajat, bahkan min 13 di Korea, di ibu kota Seoul, min 13 tahun 2019 bulan Februari, min 13 derajat. Itu kalau kita tak biasa musim dingin, terasa berat. Kulit-kulit kita itu bisa hilang daya elastisitasnya, sehingga bisa kering, saking keringnya pecah, sehingga ngilu kalau kena angin, kena air ngilu, saking dinginnya. Musim panas, saya lama di Mesir, 8 tahun. Kalau musim panas, kita biasa mengalami musim panas itu rata-rata suhu di atas 40 derajat. Kalau ada Bapak Ibu yang haji barusan, wukuf di Arafah, kabarnya di atas 50 derajat. Kabarnya yang barusan, yang musim barusan. Kita musim panas apa? Terhitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Puncaknya Juli, Agustus itu bisa mengalami di atas 40 derajat. Sehingga musim panas, musim dingin itu berat dilalui, Pak. Makanya di barat musim panas libur, di Arab musim panas libur. Musim panas mereka datang ke negeri kita, berjemur di pinggir pantai. Karena musim panas itu tak efektif berkegiatan. Sehingga Juli, Agustus, September itu biasanya musim libur di Eropa, di Arab. Kami kuliah di Al-Azhar, selesai ujian semester 2 di bulan Juni, itu libur sampai pekan ketiga September, libur itu. Makanya kalau ada anak Al-Azhar pulang di musim itu, berarti pulang musim libur. Jadi musim panas berat, musim dingin berat, musim gugur hampir sama dengan musim dingin. Yang paling enak itu musim semi. Musim semi itu kalau kau bagi orang Pekanbaru, seperti kondisi saat di Payakumbuh, saat di Padang Panjang, saat di Bogor, sejuk. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabi', di musim semi, untuk memberitahu kepada orang, lahir Muhammad ini membuat adem, membuat sejuk, membuat tentram, membuat tenang. Jangankan jiwa, fisik saja tenang di bulan itu. Maka syariat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad menyejukkan, menenteramkan, menenangkan setiap orang yang menganutnya. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di Rabiul Awal. Kita Bapak Ibu sering juga melihat momen-momen menamakan sesuatu, termasuk ngasih nama anak. Sehingga kita sering dipesankan ngasih nama anak itu jangan sembarang, karena nama itu adalah doa. Kata para ulama, likulli insanin min ismihi nasib. Setiap orang dari nama yang dipakaikan kepada dia, kecipratan kebaikan kepada dia. Maka kasih nama anak itu yang baik-baik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan dikasih nama baik, kebaikan yang ada pada nama itu kecipratan kepada anak kita.
Nabi Muhammad bulan Rabi', bulan yang menyejukkan. Dengan di bulan menyejukkan itu, maka yang menjadi efek kepada Nabi Muhammad, syariatnya menyejukkan setiap orang. Maka Bapak Ibu, kita ngasih nama muhajirin ada filosofinya. Sehingga setiap orang yang ingin hijrah, setiap orang yang ingin kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat dan hanya fokus untuk taat kepada Allah, ini tempatnya. Muhajirin. Setiap orang beri nama itu biasanya dia berfikir, kok namanya Al-Falah, kok namanya Darussalam. Itu ada yang diharapkan orang, ada filosofi. Sehingga ngasih nama, Nabi anjurkan ngasih nama anak itu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Di antara anjuran Nabi, kasih nama anak itu yang menisbahkan penghambaan kepada Allah. Maka namakan anak Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Quddus, Abdul Aziz, Abdul Malik, dan nama-nama yang lain. Ismaul Husna kan banyak tuh, tambah Abdun di depannya. Maka menghamba kepada Allah. Mudah-mudahan ketika dinamakan Abdullah, dia jadi hamba Allah saja. Tak jadi hamba duit, tak jadi hamba jabatan, tak jadi hamba popularitas, tak jadi hamba-hamba apapun yang sifatnya adalah duniawi, sementara, dan aksesoris saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lahir Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad seakan Allah katakan kepada alam, dia menjadi penyejuk bagi seluruh alam ini. Maka dalam hadis Nabi dikatakan oleh Nabi, innama ana rahmatun muhdah. Saya ini Rasul yang merupakan rahmat Allah, dihadiahkan untuk alam semesta. Quran membahasakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tak utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Kami tak utus engkau Muhammad kecuali engkau ini untuk semua manusia di alam jagat raya. Tak hanya untuk orang Arab, tak hanya untuk suku Quraisy, tapi untuk semua manusia dan menyejukkan semua orang. Maka Bapak Ibu, orang yang mengkaji ajaran Islam, makin cerdas orang, makin mengaji ajaran Islam, biasanya mu'allaf. Dan orang Islam yang bodoh-bodoh biasanya murtad. Rata-rata yang mu'allaf itu orang cerdas Bapak Ibu, pemikir, para filosof, para ahli. Dengan ilmunya dia menangkap ada kebenaran, ada ketenangan, ada kesejukan pada ajaran Nabi Muhammad. Hikmah yang ketiga, anna fasl ar-rabi' a'dal al-fusul wa ahsanuha wa syari'atuhu a'dal asy-syara'i' wa asmahuha. Tadi sudah saya sebut bahwa musim Rabiul Awal itu musim semi paling senang kita. Maka ada isyarat yang lain. Musim semi, musim pertengahan, musim paling disenang semua orang. Syariat Nabi Muhammad juga syariat pertengahan. Tidak terlalu keras mengekang orang, tidak terlalu lunak membebaskan orang, dan paling tolerir dengan kejiwaan manusia. Bapak Ibu bisa bandingkan, ada agama itu penganutnya tak boleh nikah seumur hidup. Itu ada agama yang begitu. Tapi syariat Nabi Muhammad, setiap orang yang pengen nikah justru dianjurkan nikah. Bahkan kata Nabi, ya ma'syarus sabab, yang muda-muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang sudah sanggup untuk menyediakan bekal pernikahan, yang sudah mampu memimpin rumah tangga, hendaklah menikah. Fa innahu
aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu lebih mengendalikan pandangan mata, menjaga kehormatan kemaluan setiap orang. Jadi disuruh nikah. Tapi ajaran yang lain, ada kelompok orang enggak boleh nikah seumur hidup. Tahu Bapak Ibu? Itu ada ajaran begitu. Ujung-ujungnya terjadi hubungan gelap. Lahirlah anak-anak zina. Padahal yang enggak nikah ini dianggap orang suci. Kemudian ada lagi ajaran, kalau sudah nikah enggak boleh cerai. Islam kalau enggak cocok, ausarrihuhunna bil ma'ruf. Kalau nikah cocok, bergaulah dengan ma'ruf, dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik, dengan cara berumah tangga yang terhormat. Kalau enggak kuat lagi bersama, enggak cocok jiwa itu bersama dalam rumah tangga, pisah baik-baik. Agama kita boleh nikah, boleh pisah. Ada agama enggak boleh nikah sama sekali seumur hidup. Yang kedua, kalau dah nikah enggak boleh pisah sama sekali. Sehingga yang terjadi ketika enggak boleh pisah, enggak cocok dengan pasangan, masing-masing hidup sendiri-sendiri, lalu berzina, punya pasangan gelap. Terjadi. Maka Bapak Ibu, syariat Nabi Muhammad syariat pertengahan. Maka dilahirkan di musim pertengahan. Syariat Nabi Muhammad tak syariat mengekang, tak memberatkan. Bahkan Sayyidah Aisyah cerita, Nabi Muhammad itu adalah orang, dia suka amalan. Tapi kadang amalan yang dia suka dia kerjakan itu sengaja dia tinggalkan. Kenapa? Takut memberatkan umat. Sayyidah Aisyah cerita gitu. Apa konkretnya? Kisah realnya? Ramadan. Nabi bilang, siapa saja yang menghidupkan malam-malam Ramadan, Allah ampunkan dosa yang berlalu dan dosa akan datang. Maka Nabi kemudian sholat malam. Sholat di hari malam pertama di Masjid Nabawi, sahabat nengok-nengok. Malam kedua pada ikut. Malam besoknya makin ramai yang ikut. Di malam keempat, ada yang mengatakan sebagian malam ketiga, Nabi enggak lagi keluar dari rumah untuk sholat di masjid. Kenapa? Takut makin ramai yang sholat, dan sholat itu dibuat tiap malam. Ujung-ujungnya wajib sholat malam setiap malam Ramadan bagi umat Nabi Muhammad. Nabi pengen suka menghidupkan malam Ramadan dengan sholat itu suka. Sehingga Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana sholat Nabi, sholat malam Nabi itu, jangan ditanya bagusnya sholat Nabi, panjangnya sholat Nabi. Nabi itu kalau sudah sholat malam, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kedua betis beliau kalau sudah sholat malam. Maka Nabi pengen sholat malam itu diisi sepanjang malam dengan sholat. Tapi Nabi tahu umat sudah ingin ikut pula sholat seperti beliau, takut nanti diwajibkan. Nabi tak sholat jamaah dengan umat, beliau sholat di rumah beliau saja. Apakah beliau tak ingin umat ini banyak amalnya? Bukan itu. Tapi takut umat ini berat melakukan, tak kuat karena sudah diwajibkan untuk umat. Kalau mereka tinggalkan, dosa. Kan kalau wajib ditinggalkan, dosa. Ada cerita kedua. Kata sahabat Abu Qatadah Ar-Rabi'i, kata beliau, Nabi pernah bilang begini, inni la aqumus salah, saya pengen betul salat, wa uridu an utawwila fiha, saya pengen ketika salat itu saya panjangkan salat saya, lama salatnya, banyak ayat Quran yang dibaca, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dalam salat itu. Lalu ketika Nabi salat, falamma shalla sami'a buka as-sabi, ketika Nabi salat terdengar ada bayi sedang nangis. Ada bayi nangis. Lalu
fatajawwaza fi salati. Nabi kemudian tak jadi memperpanjang solatnya, disingkatkan. Khasyata, Nabi takut kalau Nabi panjang solat itu, mak dari bayi ini itu risau solat, enggak tenang solat. Bayi tadi mati dehidrasi karena sudah harus menyusu tapi belum juga menyusu. Nabi ringankan solatnya. Kenapa? Ada bayi menangis. Jadi Nabi itu syariatnya meringankan Bapak Ibu, bukan memberatkan, bukan menyusahkan, bukan menyiksa, apalagi mematikan umat yang mengikut ajarannya. Sehingga ajaran syariat ini kalau kita tengok, bahkan ketika kita berat melakukan, diberikan dispensasi, sehingga ada jamak, ada qasar salat. Kalau tidak bisa wudu dengan normal, bisa tayamum. Nggak bisa sholat berdiri karena tak mampu lama-lama berdiri, berdiri tadi ganti dengan duduk. Syariat Nabi Muhammad syariat pertengahan, paling tolerir dengan kemanusiaan manusia, paling cocok dengan peradaban. Maka dilahirkan di musim yang musim itu pertengahan untuk semua orang, paling disuka setiap orang. Maka Rabiul Awwal. Yang terakhir, annal hakim subhanahu wa ta'ala arada an yusharrifa bihi zaman alladhi wulida fihi. Allah ingin mengangkat malam Senin, hari Senin, dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad. Karena kalau lahir malam Jumat atau hari Jumat enggak istimewa. Kenapa? Malam Jumat itu sudah dimuliakan meskipun Nabi Muhammad enggak lahir. Ramadan itu dimuliakan meskipun Nabi Muhammad enggak lahir. Tapi Senin tidak menjadi istimewa kecuali sebab Nabi Muhammad lahir. Maka Allah ingin memuliakan hari Senin sebabnya Nabi Muhammad. Sehingga Senin mulia, Senin banyak kelebihan sebab Nabi Muhammad. Maka Nabi menerangkan, saya lahir hari Senin, saya jadikan Nabi di hari Senin, saya hijrah di hari Senin, bahkan Isra Mi'raj hari Senin, meninggal hari Senin. Hal-hal penting dalam perjalanan hidup Nabi terjadi di hari Senin. Itu hikmahnya Bapak Ibu, kenapa Nabi lahir hari Senin. Dan kapan Senin itu? Mayoritas ulama menyebut di malam 12 Rabiul Awwal. Nabi apakah lahir malam atau lahirnya siang? Ulama sejarah menyebutkan Nabi lahir malam, sebagian menyebutkan setelah subuh macam kita pengajian tadi. Setelah subuh sehingga masih gelap. Karena masih gelap, orang menganggapnya masih malam. Tapi kan kalau hitungan kita, pagi itu subuh itu sudah hari berikutnya. Maka Nabi Muhammad lahir itu menurut pendapat yang kuat setelah subuh, tidak lama setelah fajar. Ya macam-macam kita mulai pengajian tadi, lahir Nabi Muhammad. Karena masih gelap disebut orang lahir di malam Senin. Paham Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buat maulid bukan karena merayakan wafat Nabi, tapi bersyukur Allah karuniakan Nabi kepada kita. Dengan sebab Nabi Muhammad itu alam semuanya dapat rahmat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maulid ini dibuat oleh umat sejak dulu. Imam Muhammad bin Jubair itu meninggal sekitar 520-an. Beliau cerita bahwa maulid ini kebiasaan orang Makkah itu setiap malam 12 Rabiul Awal setelah orang salat maghrib di Masjidil Haram, para ulama, para hakim 4 mazhab, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, qadinya, qadi itu hakim bahasa kita sekarang, hakim 4 mazhab itu dengan umat, dengan ulama, dengan tokoh masyarakat, dengan penguasa, ramai-ramai datang ke rumah tempat Nabi lahir. Sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Makkah,
arah Safa Marwah, itu Bapak Ibu tengok membelakangi Ka'bah, itu akan nampak di belakang Bapak Ibu ada sebuah rumah warnanya mirip gorden apa nih? Gorden kita ini warnanya kuning tua. Ya gorden apa nih? Hijab ini, warna ini. Bangunan warna ini, tulisannya sekarang Maktabah Makkah Al-Mukarramah, Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. 2 tingkat bangunan itu masih ada sekarang. Saya umroh sekitar 2018, 2017, 2016 saya sering umroh. Saya masih dapati bangunan itu ada. Saya ingat saya sekarang masih ada. Nanti kalau ada yang haji umroh coba tengok bangunan itu. Kalau yang tinggalnya di Aziziyah, biasanya sebelum masuk terowongan sebelah kiri itu nampak bangunan itu. Sekarang dekat itu ada terminal luas. Tengok di situ. Orang Makkah sejak dahulu, kata Imam Abdullah bin Jubair yang bercerita di abad ke-6, itu berduyun-duyun ke tempat Nabi lahir setelah maghrib di Masjidil Haram, dan sampai pagi tempat itu ramai. Untuk apa? Orang merayakan Maulid Nabi di situ. Mereka baca Quran, mereka membaca pujian terhadap Nabi, mereka membaca sirah Nabi di rumah Nabi lahir. Informasi pertama. Informasi kedua, agak mudah sedikit informasinya. Imam Suyuti, beliau menceritakan bahwa kata beliau, wa awwalu, dan orang pertama yang merayakan man ahdasa fi'la dzalika sahibul irbil al-malik al-muzaffar Abu Sa'id Kukburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin. Cerita bahwa di tahun 600-an, abad ke-7, ini orang pertama yang buat maulid. Buat maulidnya gimana? Dirayakan besar-besar. Banyak makanan yang dihidangkan. Ceritakan bahwa ketika maulid itu 5,000 ra'si ghanamin mashwi, 5.000 kepala kambing bakar dihidangkan. Kira-kira kalau baki diisi 5.000 kepala kambing, bakinya sebanyak apa itu? 5.000. Satu baki, satu kepala kambing. Kira-kira muat enggak Masjid Muhajirin untuk 5.000 baki? Enggak muat. Dihidangkan saat maulid itu. Sudah itu wa 10,000 dajajah, 10.000 ayam. Coba bayangkan piring isi ayam jumlahnya 10.000 dihidangkan. Untuk apa? Maulid. Itu dibuat oleh Raja Muzaffar di abad ke-7. Sehingga maulid ini tadi informasinya dimuat sejak dahulu generasi ke generasi. Yang cerita di abad ke-6. Setelah itu di abad ke-7 yang cerita lagi. Setelah itu ada lagi Imam Ibnul Jazari di abad ke-9 cerita. Apa kata beliau? Maulid Nabi ini dibuat orang Makkah setiap malam 12 Rabiul Awal. Orang berduyun-duyun datang ke rumah Nabi lahir, lalu mereka merayakan Maulid Nabi lebih akbar, lebih besar, lebih meriah, lebih ramai daripada hari raya. Dalam Islam, orang paling meriah itu merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Bayangkan, Maulid Nabi yang dibuat orang Makkah ini adalah lebih hebat daripada hari raya. Cerita di abad ke-9. Tadi cerita abad ke-7, sebelumnya abad ke-6. Yang informasi ini berkesambungan, bahwa pertama dibuat Maulid Nabi itu di abad ke-7. Informasi lain dibuat sejak dahulu setelah Nabi meninggal, dibuat sampai abad ke-9 masih berlangsung. Informasi abad ke-14 lagi, 1335, ada sebuah majalah namanya majalah Kiblat. Rubriknya Ummul Qura Makkah
dan perayaan Maulid di Makkah. Apa ceritanya? Sama cerita Imam Ibnu Jubair tadi, bahwa setelah maghrib di hari Nabi lahir 12 Rabiul Awal, itu orang-orang Makkah setelah mereka sholat maghrib di Masjidil Haram, ramai-ramai ulama 4 mazhab, umat, penguasa, tokoh masyarakat datang ke tempat Nabi lahir merayakan Maulid Nabi. Dan maulid itu sangat besar dibuat oleh umat. Maka sebelum Wahabi datang, Maulid Nabi itu dibuat di Makkah sejak dahulu lagi. Sampai abad ke-14 masih diceritakan Nabi setiap lahir beliau dirayakan maulidnya oleh umat. Yang merayakan siapa? Orang Makkah. Sehingga kalau ada yang bilang Maulid Nabi itu tidak dirayakan di tanah kelahiran Nabi, itu dusta. Dan dia perlu data. Saya cerita 4 data tadi, bahwa Maulid ini sudah dibuat dari kelahiran Nabi, sudah dibuat sejak masa dahulu turun-temurun, dan diperkuat. Maulid Nabi ini terus dibuat sampai abad 6, abad 7, 8, 9, abad 13. Yang mengatakan tak ada Maulid Nabi, dia tak punya data, tak punya informasi. Mana dalil? Berarti tak ada dalil. Mana informasi? Berarti tak ada informasi. Saya mengemukakan informasi. Sehingga dalam kaidah ilmu hukum, al-muthbitu muqaddamun 'alal manfi. Kalau ada yang menceritakan positif tentang sesuatu, lalu ada yang menceritakan negatif, yang positif lebih dipatok dibanding yang negatif. Yang menceritakan ada sesuatu dengan yang menafikan, yang menceritakan ada lebih didengar dibanding yang tak ada. Kenapa? Yang menceritakan ada berarti ada ilmu, ada informasi. Yang menceritakan tak ada ilmu, tak ada informasi. Nalarnya, yang satu ada ilmu, satu tak ada ilmu. Yang diikut orang yang ada ilmu dan meninggalkan yang tak ada ilmu. Begitu Bapak Ibu. Maka kalau ada yang bilang maulid itu baru dibuat sekarang, maulid itu bid'ah, itu orang itu kurang informasi, orang itu kurang referensi, orang itu jalannya kurang jauh, ngopinya kurang pekat. Kenapa? Justru data yang ada, maulid sudah dibuat sejak dahulu era salaf setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok embrio pemikirannya datang dari Nabi. Nabi saat ditanya puasa Senin, apa kata beliau? Dzaka yaumun ulidtu fihi. Hari Senin itu, kenapa aku puasa? Hari aku lahir. Karena lahir dari Senin, Nabi syukuri lahir di hari Senin itu. Maka setiap Senin diingat dengan cara berpuasa. Bapak Ibu, Nabi puasa Senin itu dipelintir lagi. Ada orang bilang karena Nabi merayakannya di hari Senin dengan puasa, berarti tidak benar merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Hari raya itu kan hari nggak boleh puasa. Maka bagi Nabi dengan puasa, dengan tidak langsung menafikan jangan merayakan lahir beliau. Ini akal-akalan bulus Bapak Ibu. Kenapa? Hari Senin itu kita merayakan Maulid Nabi bukan bermakna hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha. Sehingga mau puasa di hari Senin, tak puasa hari Senin, tidak ada masalah. Tapi kalau hari raya, jika puasa di hari raya haram. Sehingga Bapak Ibu dimain-mainkan, nalar dimain-mainkan. Kenapa? Tak suka dengan Maulid Nabi. Anehnya, Maulid Nabi tak boleh, mengenang lahir Nabi tak boleh, agar umat kenal Nabinya, cinta Nabinya. Bahkan kalau kita tengok hari ini, Maulid Nabi yang dibuat umat itu rata-rata adalah acara tabligh akbar menceritakan sejarah Nabi. Baca solawat, baca pujian terhadap Nabi agar umat tahu sejarah Nabi, kenal Nabi, tahu keutamaan Nabi, akhlak Nabi, mukjizat Nabi.
Jadi lebih maulid kita belakang ni maulid sirah Nabi. Maulid membacakan, maulid menceritakan, maulid mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu enggak boleh. Tapi mengenang ulama rujukan orang Wahabi boleh. Sehingga dibuatlah mengenang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengenang Syekh bin Bas, mengenang Syekh Ibn Utsaimin. Jangankan mengenang kehidupan keseluruhan, pena yang pernah digunakan untuk menulis itu dimuseumkan. Meja tempat dia, kalau kita kayak rehal itu, kayak baca Quran itu, meja yang digunakan untuk menulis itu dimuseumkan. Sajadah yang digunakan untuk dia sujud, untuk duduk semacam itu dimuseumkan. Bahkan dibuatkan bangunan untuk museum ulama mereka. Pertanyaannya, kok bisa maulid Nabi bid'ah? Mengenang lahir Nabi bid'ah. Tapi mengenang kehidupan ulama Wahabi rutin setiap tahun, dibiayai, dibuat besar, bahkan dibuat berbagai acara, seminar, bedah buku, perlombaan karya ilmiah untuk acara mengenang ulama Wahabi. Tapi maulid Nabi dibenci oleh Wahabi dan di framing itu ajaran bid'ah. Bahkan disebut kita meniru Syiah. Bapak Ibu, hari ini informasi terbuka. Coba Bapak Ibu bandingkan maulid yang dibuat umat Nabi Muhammad di mana saja. Katakan yang dibuat di Muhajirin, dibuat di Baitul Mu'tamar, dibuat di Masjid Taufik wal Hidayah. Kalau di Al-Badar enggak mungkin maulid Nabi. Di Masjid Al-Ukhuwah dan masjid-masjid sekitar kita, coba tengok. Maulid Nabi itu umumnya MC, sambutan tokoh, baca Quran, ceramah maulid Nabi, atau baca barzanji tambah ceramah, baca sholawat, baca pujian pada Nabi, doa, makan-makan. Kira-kira yang dibuat seperti ini ada enggak orang Syiah buat macam itu? Itu satu. Sehingga membuktikan kita meniru Syiah. Yang kedua, yang dibuat Syiah itu ada enggak yang bertentangan dengan syariat, lalu kita tiru. Dari yang saya sebut 6 tadi, apa yang bertentangan dengan syariat? Ada yang bertentangan dengan syariat? Sehingga Bapak Ibu dimain-mainkan nalar Bapak Ibu seakan-akan kita ini menghidupkan ajaran Syiah. Lalu kalau dibuat nalar lebih lanjut, emang meniru Syiah salahnya apa? Sehari-hari pakai baju kemeja, pakai levis, niru dari mana? Bukan lagi dari Syiah, dari orang kafir. Pakaian-pakaian biasa orang kafir. Sehingga dulu terjadi perdebatan ulama kita, kaum muda dengan kaum tua. Apa hukumnya pakai pentalon? Tahu Pak Ibu pentalon? Pentalon itu masalahnya bantolun, celana panjang bahasa kitanya. Iya Pak, orang dulu juga pentalon, celana panjang. Itu debat ulama kita, boleh atau tidak? Kenapa? Yang pakai celana panjang ini adalah meniru orang Londo. Apa Londo? Orang penjajah. Jadi orang Islam masa meniru orang kafir? Enggak masalah bagi kita. Hari ini HP yang kita pakai mana ada? Ini HP syariah diterbitkan oleh orang Muslim. Mana ada? Mikrofon, kemudian alat-alat elektronik ini rata-rata non-Muslim yang membuatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syiah itu masih sekte sesat dalam Islam, masih Islam juga. Kafir di luar Islam, meniru, mengambil orang kafir, enggak heboh. Dari dalam Islam sendiri heboh. Kalau kita tengok sejarah, Nabi perang Khandak buat parit Madinah yang mengusulkan Salman Al-Farisi. Dari mana teknik ini diambil, strategi ini diambil? Persia.
Persia tidak Islam, Majusi. Tapi teorinya diambil oleh Nabi dan sahabat jadi strategi perang. Kalah orang-orang yang memerangi Nabi di Madinah dengan strategi khandak, dibuat parit sekeliling Madinah. Di zaman Nabi lagi, ketika salat jamaah disyariatkan, umat diajak salat ke masjid, ketika itu dicarilah kira-kira bagaimana cara ngasih tahu orang waktu salat masuk dan orang diajak salat ke masjid. Ada yang usulkan bunyikan lonceng, itu kepada Nabi. Ada lagi yang usul bakar api macam orang Majusi. Ada lagi yang usul tiup trompet. Kalau dah nampak api, dah dengar lonceng, dah dengar trompet, berarti waktu sholat sudah masuk. Nyatanya tiup trompet kebiasaan siapa? Yahudi. Lonceng gereja. Api Majusi. Itu diusulkan sahabat kepada Nabi. Itu je tandanya Nabi. Sampai akhirnya bermimpilah Umar bin Khattab, bermimpilah Abdullah bin Zaid, sehingga dalam mimpi itu diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan yang sekarang kita kenal. Jadi Bapak Ibu, diusulkan kepada Nabi agar kita meniru Majusi, meniru Persia, meniru Nasrani, meniru Yahudi. Kepada Nabi diusulkan. Komplainkan Nabi, marahkan Nabi? Tidak. Jadi Bapak Ibu, meniru dari yang lain itu tak ada masalah. Yang penting ketika kita buat, tidak ada yang bertentangan dengan akidah, dengan syariat Islam. Begitu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sering direcoki pemikiran-pemikiran dusta dan fitnah seperti itu. Maka pagi ini saya bahas sedikit tentang itu.